Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saja berada pada pagi hari ini, kita akan mulai ibadah kita masuk dalam hadirat Tuhan, memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita sampai saat ini. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Tapi sebelumnya itu Bapak Ibu Saudara, kita mau satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang Kau boleh berikan dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami boleh datang dengan hati yang kami yang penuh dengan ucapan syukur, karena semua kasih-Mu yang boleh kami rasakan, semua kemurahan-Mu kami boleh dipulihkan. Kami boleh terus menerima setiap kemenangan daripada Engkau Tuhan. Mari pimpin kami dalam ibadah kami, lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Dengan satu kerinduan kami hanya mau menyenangkan Engkau. Kami mau hanya memuliakan Engkau. Satu nama, yaitu di dalam Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau pimpin setiap hati kami, sehingga biarlah setiap pujian kami lewat mulut dan hati kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Kami percaya kami tetap satu di dalam Roh-Mu untuk datang memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sama-sama kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama datang membawa pujian kita kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati
Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kita percaya bahwa setiap pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita sudah Dia buktikan di atas kayu salib. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan iman kita sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu indah yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa pujian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau katakan, Tuhan Allah kita bertata. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di
tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membukakan kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Mari jemaat Tuhan memuji Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, sebab ada kuasa. Tangannya semua di atas, haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membukakan kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membukakan kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun kita berada pagi hari ini, saya percaya bahwa Allah tetap hadir di tengah-tengah kita. Kita masih mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, karena Dia Allah yang sudah memberkati kita di dalam namanya. Haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Amin. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak, sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkatilah yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Amin. Diberkatilah yang datang dalam namanya. Sana sang Raja, angkat suara, angkat
sangat luar biasa pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap jemaat yang mengikuti ibadah, kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena begitu janjinya yang setia, yang sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara silakan duduk, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan dan selalu percaya apapun yang kita hadapi saat ini, kita mau tetap yakin bahwa janji Tuhan sudah terukir dalam setiap kehidupan kita. Dia yang tahu setiap tetesan air mata kita, dia tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dia menjadi kekuatan yang sejati dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, haleluya. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Dengan iman sama-sama kita kata percaya, janji-Mu ajaib, haleluya Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama mengangkat pujian ini dengan penuh keyakinan kita. Ku besar setiamu, haleluya Tuhan. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Dengan keyakinan ku percaya, janji-Mu ajaib, amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, janji-Mu ajaib ya Yesus. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sedang jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama dengan keyakinan katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan janji-Mu ajaib, amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama beribadah. Dan kiranya hari ini tidak saja kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, tetapi kita juga boleh disapa oleh kebenaran firman-Nya. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu tema, kebaikan membawa kemuliaan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sekarang berfirman-Lah kepada kami. Ajarlah kami melakukan apa yang Kau kehendaki seperti apa yang Kau mau. Supaya hidup kami, umat-Mu ini boleh menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan urapi setiap kami jemaat-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama mengerti akan firman-Mu, bahkan boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada tahun 2006, ada seorang pria yang bernama Don Ritchie. Ia dianugerahi medali kehormatan dari pemerintah Australia, dan tahun 2010 dia mendapat penghargaan sebagai sosok yang dianggap pahlawan. Apa yang dilakukan oleh pria ini? Setelah pensiun dari tugasnya di Angkatan Laut Australia selama Perang Dunia Kedua, ia bekerja sebagai agen asuransi. Pada tahun 1964, dia pindah ke sebuah rumah yang berada tepat di seberang jalan dari salah satu ujung sebuah tebing pinggir laut yang bernama The Gap. Tebing ini sangat terkenal di Australia. Tidak saja karena keindahannya, tetapi tempat ini sering digunakan orang untuk melakukan bunuh diri. Tebing pinggir laut itu begitu curam, sehingga banyak orang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari tebing yang tinggi itu. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, "Butuh waktu yang singkat untuk membuat saya menyadari bahwa banyak orang datang ke sini dan melihat pemandangan, dan hal yang berikutnya yang saya ketahui adalah mereka menghilang." Apa yang dilakukan oleh pria itu ketika menyadari hal ini? Saudara, setiap kali dia bangun pagi, dia melihat keluar jendela untuk memastikan apakah ada orang yang berdiri dekat tebing itu. Jika dia melihat bahwa orang itu kemungkinan akan melompat, maka ia akan berjalan mendekati orang itu, dan dia akan tersenyum dan berkata, "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda?" Setelah kedengarannya memang sederhana, tetapi trik ini ternyata cukup berhasil. Don akan mengajak orang itu berbincang-bincang, mampir di rumahnya untuk minum teh atau sarapan.
Selama 50 tahun, Don Richie ini berhasil menyelamatkan 160 orang yang hendak terjun dari tebing itu. Bahkan keluarganya percaya Don sudah menyelamatkan hampir 500 orang selama hidupnya. Sehingga dia seringkali dipanggil Angel of the Gap atau Malaikat the Gap. Sang malaikat ini saudara berhasil menghentikan orang-orang yang ingin terjun dari tebing itu dengan segala kesederhanaannya. Menjadi seorang malaikat atau menjadi seorang penyelamat kehidupan ternyata tidak berarti orang itu harus menjadi seorang Superman, seorang Iron Man, atau mungkin Spider-Man. Saudara, ternyata cukup dengan melakukan kebaikan, seseorang itu bisa menjadi seorang penyelamat. Perbuatan baik yang kita salurkan pada orang lain bisa membangun orang, bahkan menyelamatkan hidup mereka. Namun jika saya bandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di dunia ini, saya pikir jumlah malaikat penolong itu tidak banyak di dunia ini. Mungkin sama seperti juga sebetulnya tidak banyak orang jahat di dunia ini. Terus yang banyak apa, saudara? Yang banyak adalah orang yang biasa-biasa saja. Mereka adalah orang yang baik-baik saja di masyarakat. Mereka adalah orang yang rutin membayar iuran RT. Mereka taat membayar pajak, rajin menabung. Mereka menjadi seorang yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mereka juga tidak cari masalah dengan orang lain. Hanya mereka juga tidak ambil pusing dengan kebutuhan orang lain. Mereka juga tidak peduli dengan urusan orang lain. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kadang-kadang saudara melakukan kebaikan itu bertentangan dengan pikiran dan hati kita. Mikir masalah sendiri saja sudah repot, kenapa mikir masalah orang lain? Urusan diri sendiri saja belum selesai, kok sudah ngurus urusan tetangga? Mencari waktu untuk diri sendiri saja susah, kenapa harus ambil waktu lagi untuk orang lain? Kadang-kadang saudara, kita dihadapkan dalam kondisi-kondisi susah untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Disinilah saudara, kita itu merasakan pertentangannya. Namun saudara, sebagai orang Kristen, Tuhan itu menghendaki kita untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa? Karena saudara, perbuatan baik itu melekat pada diri murid. Perbuatan baik itu melekat pada diri murid. Saudara, bukankah status seseorang itu menentukan tindakannya? Kalau seorang itu mengaku dirinya seorang pelajar, bagaimana mungkin kalau ternyata dia itu tidak pernah bersekolah? Atau ada seorang yang menyebut dirinya mahasiswa tetapi tidak pernah kuliah? Tentu tidak cocok, bukan? Demikian juga dengan murid Kristus. Nama Tabita atau Dorcas ini dilekatkan dengan sebutan murid. Bahkan di dalam perjanjian baru, hanya Dorcas yang disebut dengan istilah murid perempuan. Ini menunjukkan bahwa Dorcas itu adalah seorang Kristen. Ia adalah bagian dari jemaat gereja mula-mula, dan sebagai seorang murid, ia adalah murid yang sederhana. Ia ditulis di dalam kitab ini bukan karena perkataan-perkataannya, tetapi karena perbuatan-perbuatannya. Kata banyak sekali berbuat baik, secara literal itu bisa diterjemahkan penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan adalah wujud dari karakternya. Tindakan yang dilakukan itu mengalir dari hatinya yang tulus, bukan sekedar supaya dilihat orang, bukan hanya karena kebetulan,
tetapi ia berbuat baik karena itulah karakternya. Perbuatan baik Dorcas ini juga dinyatakan di dalam memberi sedekah. Ini berarti ia terbuka pada kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ia rela membagi hartanya. Saudara, gereja pada zaman permulaan adalah gereja yang memperhatikan kebutuhan orang-orang. Bahkan ketika pembagian terhadap janda-janda terabaikan karena semakin banyaknya jemaat, para rasul itu mengadakan sidang sinode. Sampai akhirnya mereka memilih 7 diaken untuk melayani orang-orang miskin. Saudara, hal ini tampak juga di dalam kehidupan jemaat mula-mula dan juga di dalam diri Dorcas. Mereka memiliki hati yang peduli. Mereka tidak egois. Dan apa yang mereka lakukan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan status yang melekat pada diri Dorcas, yaitu ia adalah seorang murid. Saudara, mengapa Allah itu menghendaki murid menyatakan kebaikan? Mengapa Allah menghendaki anak-anaknya itu menyatakan kebaikan? Sebab pada dasarnya, saudara, Allah kita itu adalah Allah yang peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mazmur 68 ayat 5 menyatakan bahwa Allah itu bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Matius 15 ayat 32 mencatat, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Bukankah Bapa itu menginginkan anak-anaknya mirip Dia? Karena itu ia menebus kita, menjadikan kita itu supaya mirip dengan Kristus. Dan itu ditandai dengan perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain. Kalau saudara pikirkan, bukankah orang tua itu ingin anaknya mirip dengan dia? Coba kalau saudara datang ke rumah seorang rekan yang baru memiliki seorang anak, perasaan apa yang muncul yang senang ketika saudara kunjungi? Saudara, para orang tua itu pasti menginginkan orang-orang yang datang itu memuji anaknya. Dan kalau boleh, ada satu bagian-bagian tertentu yang dikatakan mirip mereka. Misalnya ketika kita berjumpa dan melihat bayi itu, kita boleh berkata, aduh hidungnya mirip papanya, maka papanya akan senang. Atau mungkin ada yang lihat dan berkata, aduh kupingnya mirip mamanya, mamanya pasti senang, saudara. Tetapi mereka akan kecewa, saudara, kalau saudara datang kemudian lihat anak mereka, dan kemudian saudara berkata, ini anakku nggak mirip siapa-siapa ya. Sebab apa, saudara? Orang tua itu ingin anaknya itu membawa bagian tertentu karakternya di dalam hidup mereka. Harapan ini tidak saja dinantikan oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya juga diharapkan oleh dunia ini. Maka saudara, tidak heran seringkali kita mendengar orang berkata, orang Kristen kok gitu. Dan saya jarang kali mendengar kata-kata itu, saudara, dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Atau mungkin orang berkata, orang itu ke gereja tetapi perbuatannya kok seperti ini. Kenapa, saudara? Karena orang yang ke gereja itu diharapkan menjadi murid Kristus, yang mencerminkan Kristus, yang menyatakan kebaikan, dan bertumbuh di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, saudara, perbuatan baik itu menyatakan kemuliaan Allah. Perbuatan baik itu menyatakan kemuliaan Allah. Kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan perkembangan gereja pada masa-masa awal.
Lukas penulis kitab ini menunjukkan bahwa gereja menjadi besar dan jemaat semakin banyak, tidak hanya dibangun berdasarkan mimbar para rasul saja, tetapi juga melalui cara hidup jemaat. Perbuatan baik mereka menjadi kesaksian yang hidup dan menjadi sarana penyebar luasan Injil yang sangat efektif. Demikian juga dengan perikop ini, saudara. Tindakan kasih Dorcas itu sebagai pembuka jalan bagi tersebarnya Injil. Ayat 42 katakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Orang percaya melakukan kebaikan dan memberikan kemurahan bukan sekedar supaya orang itu percaya Kristus. Tetapi karena memang hatinya dipenuhi dengan kasih Kristus yang membuat ia melakukan kebaikan dan kemurahan itu. Dan apa yang dilakukannya itu satu saat akan bisa dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Matius 5 ayat 16 menyatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena itu saudara, di dalam diri seorang murid, Allah itu sudah mengerjakan satu karya yang besar yang tidak hanya membuat orang itu menjadi orang percaya, tetapi Allah itu juga mempersiapkan orang itu untuk menyatakan Allah melalui perbuatan-perbuatan orang tersebut. Efesus 2 ayat 10 katakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahkan Allah juga memberikan rohnya. Mereka yang percaya kepada Kristus itu dikatakan dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan orang percaya. Galatia 5 ayat 22 menyatakan salah satu karakter dari buah roh adalah kebaikan. Itu adalah karakter moral yang dikembangkan melalui kuasa Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya seharusnya menghasilkan kebaikan. Bahkan saudara, di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Namun, mengapa seringkali kebaikan itu tidak muncul? Alkitab itu menyatakan bahwa seringkali kita yang hidup oleh roh ini tidak lagi dipimpin oleh roh. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita sibuk dengan keinginan kita sendiri. Kita sibuk dengan apa yang kita ingin nikmati sendiri dalam kehidupan ini. Dan kita lupa untuk melihat apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, panggilan untuk menjadi murid adalah panggilan untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Panggilan menjadi murid adalah panggilan untuk melakukan kebaikan, melakukan kemurahan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, sekitar tahun 1950-an, seorang pendeta yang bernama Everett Swenson terbang dari Chicago ke Korea Selatan untuk melayani pasukan Amerika yang berperang dalam Perang Korea. Selama beberapa waktu di sana, ia terganggu dengan pemandangan melihat ratusan anak yatim yang hidup di jalanan dan ditinggalkan oleh masyarakat karena perang yang terjadi di sana. Satu pagi, saudara, dia melihat pekerja kota itu mengambil apa yang tampak seperti tumpukan kain dan melemparkannya ke belakang truk. Dia berjalan ke truk itu untuk melihat lebih dekat, dan betapa terkejutnya dia. Ternyata tumpukan itu bukan kain, tetapi mayat-mayat anak yatim piatu yang telah meninggal semalam di jalanan itu. Swenson tidak bisa berpaling dari anak-anak yang tidak diinginkan ini. Ia berjanji untuk menemukan cara bisa membantu mereka. Ia kembali pulang, saudara, dan menyampaikan pengalamannya di dalam satu pertemuan rohani. Dan orang-orang Kristen di sana merespons
dengan menyumbangkan dana untuk membeli beras dan bahan-bahan lain untuk anak-anak ini. Segera setelah itu ia mengembangkan program sponsor khusus yang melibatkan individu, keluarga, atau gereja untuk membantu mendukung anak-anak yatim ini. Uang persembahan itu dapat menyediakan pelajaran Alkitab, makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan bantuan medis secara teratur. Untuk menangani hal ini, Pendeta Swensen membentuk Asosiasi Penginjilan Everett Swensen. Pada September 1961, Asosiasi Penginjilan Everett Swensen ini sudah mendukung 108 panti asuhan dan rumah-rumah singgah di Korea Selatan. 2 tahun kemudian, Pendeta Swensen tersentuh dengan kata-kata Yesus di dalam Matius 15 ayat 32. Di mana Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Disitulah saudara ia mengubah nama organisasinya menjadi Compassion. Tahun 1965 ia meninggal. Tetapi pekerjaannya meluas. Melaluinya banyak anak diselamatkan dari kemiskinan, bahkan dipertemukan dengan Yesus. Saat ini pelayanan Compassion sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan juga ada di Indonesia. Pelayanan besar ini didukung oleh orang-orang percaya yang mensupport kebutuhan orang-orang yang membutuhkan ini di berbagai belahan dunia. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Adakah kita terbuka dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah kesulitan mereka? Tidak selalu, saudara, kebutuhan itu hanya berkaitan dengan uang. Tetapi mereka mungkin memerlukan telinga kita, mereka memerlukan perhatian kita, mereka memerlukan topangan tangan kita di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Disitulah saudara dan saya sebagai murid Kristus diharapkan hadir untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang tidak menentu. Banyak orang mengeluh ketika usaha menjadi sulit. Banyak orang yang mulai merasa kesulitan karena harus berhenti dari pekerjaannya. Banyak orang yang harus mengalami sakit dan tidak tahu harus kemana. Orang-orang percaya, murid-murid Kristus, disitulah ditempatkan. Untuk saudara boleh menyatakan Kristus di dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, yang terjadi di dalam hidup masyarakat kita, dan mungkin juga terjadi di tengah-tengah jemaat di mana kita berbakti, saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan iman kita melalui kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya sekedar menaikkan doa-doa kita, tetapi juga mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Allah itu ingin memakai saudara dan saya menjadi kepanjangan tangannya. Sehingga orang-orang itu bisa merasakan tangan Tuhan melalui tangan kita. Allah ingin memakai saudara dan saya untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan ini. Supaya mereka boleh merasakan perhatian Allah melalui perhatian kita. Mereka boleh merasakan kasih Allah melalui kasih kita. Di sanalah saudara, kemuliaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan boleh menolong saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyatakan Kristus melalui perbuatan baik kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, umat-Mu ini, supaya kami boleh menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah
dunia ini. Bantulah kami tidak hanya menjadi orang-orang yang sibuk memikirkan diri kami sendiri, tetapi bukalah mata kami untuk kami boleh melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, di mana kami boleh menjadi alat Tuhan yang menjangkau mereka. Biarlah mereka boleh merasakan tangan Tuhan melalui tangan kami, perhatian Tuhan melalui perhatian kami, kasih Tuhan melalui kasih kami. Dan di sanalah kami akan melihat nama Tuhan dipermuliakan melalui kami umat-Mu dan melalui setiap perbuatan sederhana kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percaya tentang Yesus Kristus? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percaya tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik lewat persembahan kita pada pagi hari ini. Kita memberi dengan hati kita yang penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama katakan, Tuhan Allah kita berkata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Puji Tuhan, buat persembahan kita pagi hari ini, kita mau berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan Kau berikan buat kami. Kami boleh memberi sebagian dari apa yang kami punya, karena itu semua asalnya daripada Tuhan. Dan kami kembalikan semua dengan penuh ucapan syukur Tuhan, karena Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dan apapun yang mereka kerjakan. Bila kami sama-sama merasakan berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat persembahan yang kami berikan ini, kami pakai untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah semuanya kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian kita dengan hati kita yang penuh ucapan syukur. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kita, dan kita akan dapat menjalani hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami hingga hari ini. Kembali lagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan dupa yang berbau harum kepada Tuhan. Firman yang sudah disampaikan kiranya terus menguatkan kami. Biarlah pertolongan-Mu, tangan kasih-Mu boleh tetap menaungi kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang terus melakukan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami, tuntun kami, bimbing kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Engkau yang terus memberkati setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Mereka menyatakan kebaikan mereka sebagai murid Kristus. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Pak Hari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tolong, Engkau memberkati dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Tugas di mana beliau sebagai dosen, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, pertolongan, kekuatan untuk boleh melakukan semua tugas tanggung jawab pelayanan di kampus dengan pertolongan dan hikmat-Mu menyertai hamba-Mu. Terima kasih, dan setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang sudah beribadah, sudah memberikan waktu mereka untuk Tuhan, mempersembahkan hidup mereka untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah tangan kasih-Mu menopang seluruh kehidupan anak-anak. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan pertolongan, tangan kasih-Mu tetap menyertai para pemimpin kami, memberkati dengan kekuatan bagi para pemimpin kami, baik pemimpin yang ada di pusat, juga pemimpin yang ada di daerah. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan di dalam mereka mengambil keputusan dengan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Seluruh petugas COVID-19, kiranya juga Tuhan terus memberikan pertolongan. Seluruh medis, para dokter, perawat di rumah sakit yang sedang bekerja keras untuk menyembuhkan pasien yang terpapar COVID-19. Kiranya juga Tuhan memberkati, melindungi mereka, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan. Mereka boleh dengan segenap hati dalam kehidupan mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini beribadah kepada Tuhan di rumah mereka masing-masing. Apapun yang sedang mereka hadapi, pergumulan apapun yang sedang menerpa masalah, persoalan, kesulitan, kekhawatiran yang sedang dialami oleh jemaat-Mu. Kami berdoa, memohon pertolongan. Hamba berdoa kiranya tangan kasih Tuhan boleh menghiburkan mereka, boleh memberikan jalan keluar, boleh memberikan pertolongan. Dan tangan kasih-Mu tetap menopang kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pemulihan, tangan kasih Tuhan terus bekerja, menolong, memberikan pertolongan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau yang memegang tangan kami, menuntun seluruh kehidupan kami, hati, pikiran kami, supaya kami boleh tetap bersandar, berharap, beriman, percaya kepada Tuhan, dan hidup kami boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.